Ya, jangan hanya kita masuk buy dan sell tanpa ada pembelajaran yang kita ambil di sana. Ya, biasakan ketika kita entry misalnya buy lotnya 0,2, di screenshot ya, gambar yang ada grafiknya naik turunnya di screenshot, kemudian diperkecil, diperbesar, di screenshot sehingga tahu titik entry-nya di mana. Kemudian dibuat catatan, ini saya masuk dengan alasan apa. Nantinya ketika salah, nanti bisa kita diskusikan. Jadi kita bahas bareng yang salah di mana atau kurang tepatnya di mana, nanti kita diskusikan, kita koreksi. Sehingga ada pembelajaran di sana. Ada pembelajaran yang kita ambil dari praktek itu. Kalau misalkan ini tidak tahu, tidak ada dokumennya, ketika salah, nanti berikutnya akan diulang lagi salahnya. Kalau kita salah, tidak ada perbaikan, tidak ada koreksi, selamanya akan salah. Selamanya tidak mendapatkan maksimum di dalam kita profitnya. Maka saya selalu sarankan buat teman-teman yang baru belajar mempraktekkan, itu pertama kita entry misalkan buy 0,2 atau sell berapapun, kita screenshot dulu, buat catatan kecil, masuknya jam berapa, di situ entry-nya jam berapa, nanti mempengaruhi. Nanti kita bahas setelah ketemu nanti kita bahas, oh ternyata ini begini, oh ternyata ini harusnya begini. Nanti kita bahas pada saat diskusi di pertemuan selanjutnya, sehingga nanti ada koreksi, ada perbaikan. Kemudian mensinkronkan antara teori dengan prakteknya, karena teori ini terkadang gampang kita dengarkan, gampang kita lihat, tetapi prakteknya biasanya yang susah. Untuk menerapkan itu terkadang susahnya minta ampun. Maka nanti jangan takut untuk salah, jangan takut untuk nanti keliru, karena memang begitulah, belajar itu dari salah menjadi lebih baik. Dari salah menjadi lebih baik. Tentu dengan adanya koreksi. Kalau tidak dikoreksi ya tidak ketemu nanti. Selalu dikoreksi dan selalu dibenahi. Ya, sehingga prosesnya dari nol menjadi mampu membaca, kemudian mampu menganalisa, mampu melakukan eksekusi sendiri dengan tepat. Kemudian selanjutnya mampu exit dengan tepat sekali. Setelah ini mampu recovery. Kalau misalkan marketnya berbalik, bisa melakukan recovery. Dan semuanya ini berproses, tidak bisa tiba-tiba kita tahu karena keterbatasan tadi. Oke, mungkin bisa difahami yang kita maksudkan, yang kita misalkan sampaikan tadi, mungkin ada bisa dipahami atau ada kurang jelas, nanti silakan disampaikan. Di screenshot di laptop gimana caranya, Pak? Begini kalau di laptop ya. Kalau laptop lebih gampang lagi. Contoh begini. Nah, di laptop ini kalau mau screenshot misalkan, nanti kalau screenshot jangan yang besar, hanya besar begini, jadi tidak ketemu nanti yang sebelah kiri. Tidak ketemu di mana di situ ada penolakan. Maka belajarlah untuk membuka secara luas begini. Caranya iya, jadi misalkan nanti mau screenshot, diperbesar perkecil. Boleh nanti diperbesar, pertama diperbesar begini. Kemudian diperkecil juga. Nah, biar kelihatan sebelah kirinya. Kemudian cara difoto di komputer atau laptop itu tekan tombol print screen. Print screen itu berada di jajaran atas, Pak. Kalau di laptop biasanya di pojok kanan atas ada tulisan PRTSC. Iya, ada ketemu, Pak. Ya, di sana. Jadi caranya ditombol satu kali, ini contoh saya contohkan ya. Saya tombol satu kali, kemudian buka notepad, pen, bukan notepad ya. Buka Paint. Contohnya saya contohkan, kalau misalkan tidak ketemu di sana, maka cari di gambar loop atau gambar pencarian itu ketik Paint, Paint. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Munculnya seperti ini. Ya, munculnya begini.
Nah, ini adalah pen. Tulisannya pain begini ya. Bentar dulu ya, saya coba untuk. Nah, munculnya begini. Ini muncul setelah kita buka di start atau start program biasa di kiri bawah itu diketik paint, PAINT begini. Ya, terlihat di sana, Pak? Ya. Ya. Kemudian muncul begini. Ini tekan Ctrl V ya, CTRL diikuti huruf V bareng. CTRL. Jadi kalau saya catatkan di sana, pertama tadi tekan tombol print screen ya. Print screen ini di kanan atas. Setelah itu yang kedua buka aplikasi Paint namanya. PAINT. Yang ketiga masuk di pen begini, ini sekarang ini namanya pen. Nah, ini tekan tombol CTRL diikuti huruf V. Tekan tombol CTRL di sebelah pojok kiri bawah di tombol keyboardnya itu CTRL jangan dilepas, kemudian huruf V. Nah, nanti akan muncul begini. Oh iya. Ya, tinggal disimpan aja. Simpan itu sama di file save. Nanti akan muncul disimpan di sana. Boleh begini, disimpan dengan JPEG atau tidak mau disimpan cukup di copy saja. Di copy masukkan di WA, kemudian ditempel di sana atau dipaste di WA sana, kirimkan nanti untuk kita diskusikan begitu. Biar nanti ada koreksi sehingga nanti saya bisa melihat dengan jelas di sana. Misalnya nanti entry-nya di mana, kemudian waktunya jam berapa nanti kelihatan di sana. Nanti kita bisa berikan rekomendasinya. Setidaknya ada pembelajaran yang nanti kita ambil. Pasti ada pembelajaran. Ya, diingat-ingat caranya, ada tekan tombol print screen, kemudian buka pen, kemudian selanjutnya tekan Ctrl V untuk memunculkan. Saya yakin kalau saya minta untuk bertanya sekarang, kondisinya mungkin belum memungkinkan karena jenengan belum banyak mempraktekkan sehingga belum ketemu pertanyaan itu, belum ketemu. Biasanya rata-rata pertanyaan itu muncul setelah banyak mencoba. Ya, setelah banyak mencoba nanti menemukan satu permasalahan di sana, baru nanti banyak bertanya. Ya, rata-rata begitu, Pak. Jadi yang saya rekomendasikan mungkin di minggu-minggu besok atau lusa ini kan santai, atau nanti malam kan masih ada, marketnya masih bergerak. Hari Sabtu, hari Jumat itu masih bergerak sampai pagi. Nanti bisa coba untuk praktekkan. Karena Sabtu Minggu marketnya tidak bergerak, berhenti sudah. Ya, sehingga nanti menjadi bahan, Pak, menjadi bahan untuk kita bahas. Kira-kira kesulitannya di mana? Kira-kira nanti problem yang kita hadapi seperti apa untuk bisa menemukan titik yang lebih baik, titik yang lebih enak. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi materinya nanti kita akan bagi. Yang kemarin, minggu kemarin, nanti akan saya sharekan yang sudah ada selama 1 minggu ini. Nanti kita akan bagi linknya, jenengan tinggal tombol klik saja, nanti akan muncul videonya dan tinggal mengikuti urut-urutannya. Mungkin ada yang tercecer, mungkin ada pas mengikuti begini ada kegiatan lain atau ada kesibukan apa, saya juga tidak tahu. Kalau sudah ada videonya kan enak, Pak, tinggal santai, ada waktu di play. Kalau misalkan nanti waktunya repot lagi, diberhentikan dulu lagi, diulang lagi, begitu seterusnya. Ya, rata-rata teman-teman begitu. Jadi kadang malam-malam dicoba dibuka lagi, kemudian diperhatikan lagi. Lama-lama juga bisa kok. Ibu-ibu banyak juga yang awalnya begitu tidak bisa, akhirnya juga dengan sendirinya bisa. Karena proses yang dialaminya, proses yang panjang dialami, dari tidak bisa itu diulang-ulang, kemudian praktek, ada kesulitan ditanyakan, ada kesulitan tanyakan. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan atau dicatat, boleh di WA saya, chat saya, kapanpun bisa, nanti bisa kita diskusikan. Atau kalau misalkan kurang jelas pas di kelas nanti kita bisa diskusikan. Saya berharap ketika masuk ada bahan dari panjenengan, dari
pengalaman itu yang bisa dibahas. Nanti akan ketahuan, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Kalau saya menyampaikan terus, nanti hanya mengikuti dari teori, nanti bukan prakteknya. Karena praktek itu nanti pengalaman masing-masing. Kita punya pengalaman sendiri-sendiri terkait dengan analisa, termasuk triggernya, termasuk sinyal yang kita pakai. Misalnya saya kondisi seperti ini tetap bisa masuk posisi sell misalkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan misalnya ini di area resisten tidak di breakout. Misalnya, ini salah satu contoh. Atau tadi misalkan ini ketika warna merah ini turun panjang, kemudian mulai hijau, kemudian ada hijau lagi, kita masuk di candle selanjutnya. Boleh. Nanti yang penting ada dasarnya. Kemudian dasarnya nanti kita cocokkan dengan teorinya, apakah masuk atau belum. Nah, nanti kita bahas. Tentu lebih baik kita mencoba dengan berbagai macam metode dan gaya sesuai dengan karakter kita, ya, dengan patokan tetap materi yang kita ajarkan tadi, materi pokok yang kita ajarkan tadi terkait dengan satu candlestick ini jangan diabaikan, yang kedua support dan resisten jangan diabaikan, yang ketiga koreksi. Paling utama support candlestick, support, resisten, koreksi, ya. Candlestick ini paling utama tadi di karakter dan struktur yang terbentuk. Struktur ini nanti akan menuntun kita ke arah tren gitu. Jadi tiga ini betul-betul harus matang kita melihatnya. Support, resisten, koreksinya bagaimana. Oke, kira-kira seperti itu Pak untuk minggu ini. Cukup dulu hari ini, kita cukup dulu, jangan terlalu banyak, takutnya nanti malah tidak memahami karena banyaknya materi. Yang paling penting banyak praktek. Nanti minggu depan kita ulas lagi. Kalau nanti belum bisa lagi, nanti bisa ikut gabungan yang sudah mulai memahami, karena sudah banyak materi yang sudah kita sampaikan. Setidaknya kalau kita menyampaikan dengan lebih tinggi atau paling tidak kelasnya sudah naik, nanti kita bisa mengikuti yang lain. Ya, kita ada kelas terus, nanti bisa mengikuti di kelas-kelas reguler Pak. Jangan khawatir, masih kita akan bimbing sampai bisa. Mungkin panjenengan ada proses waktu saja, butuh waktu aja Pak. Iya. Oke, makasih semuanya untuk pada siang ini, kita cukupi dulu Pak. Mungkin nanti lanjut di pertemuan berikutnya. Kalau ada kesulitan, chat saja, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih, selamat siang dan sampai ketemu di minggu depan Pak.